Sahabat surgaku, begitu luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipersiapkan dan sudah dijanjikan semuanya. Saat ketika beliau akan diangkat ruhnya. Tapi apa yang menjadi kecemasan Rasulullah? Apa yang menjadi kecemasannya ketika ketika Jibril menjelaskan bahwa semuanya Allah jamin, tapi kecemasan Rasulullah bukan itu. Rasulullah bertanya kepada Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku. Di sudah akhir detik mau sepeninggalan Rasulullah, Rasul masih saja memikirkan umatnya. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, jangan khawatir wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Kata Jibril, Masya Allah. Ya, nih kalimat ini nih, bahwa Jibril pernah mendengar Allah berfirman kepadanya, ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali sebelum umat Nabi Muhammad masuk semua. Ya, maupun kita yang berdosa maupun tadi, nanti Allah akan masukin kita ke surga. Tapi jelas tentang proses ya. Tapi kalau umat-umat terdahulu, inilah irinya para nabi terdahulu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu spesial. Ya, yang begitu spesial. Ya, detik-detik semakin dekat. Saatnya malaikat maut menjalankan tugasnya. Perlahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersimpah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah mengadu putri tercinta Fatimah hanya bisa terpejam. Sementara Sayyidina Ali ya di samping menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan wajahnya. Jijikah engkau melihatku hingga engkau berpalingkan wajahku ya Jibril? Tuh. Ketika Rasul sedang diangkat, sedang dikeluarkan ruhnya, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Ali tertunduk, Fatimah pun tertunduk. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasul dan berkata kepada malaikat, ya Jibril, jika engkau melihatku dalam kondisi seperti ini? Apa kata jawaban Jibril? Ya Rasulullah, siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah ini direnggut ajalnya? Siapa manusia mana yang sanggup ya melihat kekasih Allah ini sedang diangkat ruhnya? Sesaat kemudian, ya Jibril, sesakit inikah rasa sakaratul maut? Ya Rabb, dahsyat nianan sakaratul maut ini. Timpakan saja semua siksaan maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Tuh, lagi-lagi Rasulullah seperti itu tuh. Insya Allah. Ya. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita sudah begitu dalam mencintai Rasulullah sampai di akhir hayat Rasulullah selalu mengkhawatirkan umatnya? Kita selalu mengkhawatirkan kita. Insyaallah ya. Insyaallah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mendingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekat ke telinganya. Nah, inilah dua pesan yang disampaikan Rasulullah kepada Ali untuk umat beliau.
Apa kata Rasulullah? Usyikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Ini yang dibisikkan Rasulullah ke telinganya Ali. Usyikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Apa itu? Dengan suara yang lirih nih Rasul meriri di telinganya Sayyidina Ali. Ya, ingat kalimat ini nih, kalimat yang sangat luar biasa nih. Usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Yang pertama apa? Perihalalah salat dan perihalalah orang-orang yang lemah di antaramu. Nih. Ya. Nih. Ya. Kemudian di luar pintu, ya. Di luar pintu menangislah terdengar bersahutan para sahabat pada berpelukan, pada Sayyidina Fatimah menutup tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah, ya. Yang mulai kebiruan, ummati, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Itu kata Rasulullah. Ya, itu kata Rasulullah. Dan berakhirlah manusia yang paling mulia ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kecintaan beliau kepada umatnya hingga beliau menginginkan semua siksaan mautnya ditimpakan kepada beliau. Bukan hanya itu, ketika ajal sudah datang tenggorokan beliau masih memikirkan umatnya. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya Allah, ampuni kami ya Rabb, jika kami masih jarang mencintai Rasulullah, ya Allah. Ternyata seperti inilah pengorbanan Rasulullah kepada kami, ya Rasul. Ampuni ya Rasul, ampuni ya Allah. Sedahsyat inikah cinta beliau kepada umatnya, ya Rabb. Masya Allah, luar biasa ya kecintaan Nabi kepada kita, umatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang menahan, masih sempat-sempatnya beliau meninggalkan wasiat kepada kita. Masih sempat-sempatnya Rasulullah SAW meninggalkan 2 wasiat. Diriwayatkan dalam hadis sahih, hadis riwayat Ahmad, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan syakarat, Nabi bersabda, jagalah salat, as-salat, 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 wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat, dan orang-orang lemah di antaramu. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita hingga beliau menekankan agar kita tidak meninggalkan 2 perkara yang tadi dikatakan, yang dibisikkan kepada Sayyidina Ali, dan begitu juga Ummu Salamah meriwayatkan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Ini, ya, 2 perkara ini sama maknanya dengan ibadah vertikal. Ya, apa ibadah vertikal? Hablum minallah. Ya, ibadah vertikal ini hablum minallah, antara kita hubungannya dengan Tuhan. Dan ibadah sosial hablum minanas. Ya, salat itu ibadah kita yang hablum minallah, hanya kita dan Allah. Dan orang-orang yang lemah, menjaga orang-orang yang lemah itu juga adalah ibadah sosial, hablum minanas. Salat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menjaga orang-orang yang lemah adalah ibadah
ibadah mulia agar tidak berlaku zalim kepada sesama. Inilah. Adakah cinta, ya? Adakah cinta sama besarnya seperti Rasul? Mencintai kita sebagaimana umatnya. Apakah yang telah kita perbuat untuk beliau setiap malam mendoakan umatnya? Bukankah beliau telah mengajarkan kita tauhid dan kasih sayang Allah? Kalau bukan karena beliau, tentulah kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman, dan tidak mengenal Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama salaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik lana ziddana Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama salaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik lana ala Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Luar biasa, insyaallah. Ya, insyaallah, ya Allah. Ini momen-momen yang memang menyedihkan ya. Nabi yang begitu agung, Nabi yang begitu Masya Allah luar biasa. Apa perlakuan kita nanti kepada beliau, sedangkan beliau sudah berjuang untuk kita. Pernah nggak terbayang oleh kita seseorang lelaki mulia harus menggantungkan batu di perutnya demi menahan lapar? Ini kisah dibalik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia makan di lantai layaknya seorang budak. Padahal raja-raja para kaisar memandang penuh iri pada kekokohan kemasyarakatan dan kesetiaan pengikutnya. Ia adalah Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesederhanaan kan? Insyaallah. Betapa begitu beliau mencintai kita umatnya. Bahkan saat sedang menahan dahsyatnya sakaratul maut tadi, ya, beliau masih mengkhawatirkan umatnya. Masya Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam. Orang yang pertama kali keluar dari perut bumi dibangkitkan. Dan orang yang pertama kali memberi syafaat dan mendapat izin untuk memberikannya." Masya Allah, nih hadis yang luar biasa. Rasulullah adalah Nabi yang nanti pertama kali akan dibangkitkan dan nanti yang akan diberikan syafaat, memberikan syafaat. Dalam hadis lain ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita di sini umat Muhammad, umat Nabi ya, adalah orang yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang paling terdahulu nanti pada hari kiamat adalah yang paling dahulu masuk surga. Padahal mereka diberi kitab lebih dulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka diperselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkan kepada kita, maka hari itu Jumat adalah untuk kita, esok hari Sabtu atau kaum Yahudi adalah lusa hari Ahad untuk kaum Nasrani. Artinya apa? Nanti umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terakhir, tapi ketika nanti diadili, ketika nanti dihisab, adalah yang paling pertama dari umat-umat terdahulu. Ya, luar biasa keistimewaan umat Nabi Muhammad ini. Kita berada di dalam umatnya Nabi Muhammad. Maka dikatakan para nabi itu iri kepada Nabi Muhammad, ya, karena mempunyai begitu banyak kemuliaan dan istimewa. Ya, Insya Allah.
pada hari pengadilan kita ya nanti sangat membutuhkan syafaat Rasulullah. Ya, benar. Makanya mulai ketika kita masih di sini, masih di dunia gitu, perbanyak sholawat untuk beliau. Ya, ada ketika itu seorang lelaki bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia meneriaki, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menengok sedikit pun. Kenapa? Begitu didekati oleh pria itu, maka Rasulullah memalingkan wajahnya dan berkata, ya Rasulullah, wahai siapakah engkau? Aku adalah umatmu. Umatku mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Berapa banyak engkau berselawat untukku, sedangkan di dirimu tidak ada selawat? Insya Allah seperti itu tuh, ya. Ada satu hadis yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Allah akan mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang akhir dalam satu tanah yang lapang. Seorang akan menyeru mereka, pandangan menembus mereka dan matahari mendekat. Duka dan kesusahan manusia sampai batas yang tidak mampu mereka pikul. Orang-orang yang saling berkata satu sama lain, apa kalian tidak melihat yang telah menimpa kalian? Apa kalian tidak melihat siapa yang memberi kalian syafaat kepada Rabb kalian? Orang-orang saling berkata satu sama lain, hendaklah kalian menemui Adam. Ketika nanti di yaumul fadang, yaumul hisab, kita akan menunggu lama di sana. Kita akan menunggu hari pembalasan dan kita akan mencari-cari syafaat Nabi Muhammad. Maka dikisahkan nih di dalam hadis ini, ya, hadis yang lumayan cukup panjang, dan mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Sebagai penutup, ya, saya petik dari hadis ini tentang bagaimana kita nanti ketika di padang mahsyar mencari syafaat Rasulullah. Mereka menemui para nabi, salah satunya menemui Nabi Adam. Lalu engkau berkata, engkau adalah hamba. Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptakanmu dengan tangan, meniupkan rohmu kepadamu dan memerintahkan para malaikat, lalu mereka sujud kepadamu. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Apa engkau tidak lihat kondisi kami saat ini sedang menunggu, bahkan tanpa waktu yang tidak pasti? Apa kau tidak melihat yang menimpa kami? Maka Nabi Adam berkata kepada mereka, Robku saat ini benar-benar marah. Robku saat ini benar-benar marah. Dia tidak pernah marah semarah ini, dan sebelumnya tidak ada akan pernah seperti ini dan sesudahnya. Dulu ia melarangku mendekati pohon, tapi aku durhaka kepada diriku. Oh diriku, nafsi, pergi kalianlah kepada selainku, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka kemudian apa yang dilakukan dalam padang mahsyar yang lama kurun waktunya? Mereka mendatangi Nabi Nuh. Lalu apa? Berkata, hai Nuh, engkau adalah Rasul pertama untuk penduduk bumi. Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur, maka berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Apakah engkau tidak melihat kondisi ini? Apakah engkau tidak melihat yang menimpa kami pada saat ini? Kami sudah menunggu lama. Nuh berkata kepada mereka, Robku saat ini sudah benar-benar marah. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan tidak pernah akan marah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku. Jadi dosa, ya, Nuh itu kepada kaumnya adalah mendoakan kaumnya dengan doa yang buruk. Nafsi, pergilah kalian selain kepadaku. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim.
Maka mereka para seluruh makhluk ini pergi mendatangi Nabi Ibrahim. Lalu berkata, wahai Ibrahim, engkau nabi dan kekasih dari penduduk bumi, berilah kami syafaat Rabbmu. Apakah engkau tidak melihat kondisi kami saat ini? Maka Ibrahim berkata kepada mereka, Rabbku, perkataan yang sama terulang. Rabbku benar-benar marah dan dia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Dulu aku pernah berdusta 3 kali. Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali kepada Allah. Nafsi, 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 nafsi. Pergilah engkau kepada selain aku. Pergilah engkau kepada Nabi Musa. Digeser terus tuh. Ya, kita diombang-ambing di situ. Ya, nanti di situ ada yang berbagai bentuk di situ. Masya Allah, nauzubillah, dalam golongan mana ya? Masya Allah, lagi-lagi kalau kita kaji kitab Daqaiqul Akbar ada semua di situ. Ya. Maka mereka menemui Nabi Musa. Lalu mereka berkata, wahai Musa, engkau utusan Allah, engkau melebihkan dengan risalah dan kalamnya dengan seluruh manusia. Berilah kami syafaat. Apa engkau tidak melihat kondisi kami saat ini? Maka Nabi Musa menjawab pada mereka, Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti ini, dan tidak pernah marah sebelum itu, dan tidak akan pernah marah seperti itu sesudahnya. Dulu aku pernah membunuh jiwa, padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, 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 nafsi. Pergilah selain kepada diriku. Pergilah engkau kepada Nabi Isa, bisa jadi dia memberikan kamu syafaat. Mereka mendatangi Isa. Jawaban yang sama pun terlontar kepada mulutnya Nabi Isa. Engkau berbicara kepada manusia saat masih berada dalam buayan. Berilah kami syafaat. Apa jawaban Nabi Isa? Robku ini sedang marah. Sama jawabannya seperti nabi-nabi yang lain. Ya, ia tidak menyebut dosanya. Ya, nafsi, 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 nafsi. Pergilah engkau kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Dosamu yang telah lalu dan yang akan kemudian telah diampuni. Berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Apa engkau tidak melihat kondisi kami saat ini? Lalu Nabi Muhammad itu pergi. Kemana? Ke bawah arsy. Aku tersungkur dan bersujud kepada Allah. Nabi Muhammad tersungkur dan bersujud kepada Allah. Lalu Allah memulai dengan pujian dan sanjungan untuk Nabi Muhammad yang belum pernah disampaikan kepada seorang pun sebelumnya. Masya Allah. Kemudian dikatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti akan kuberi. Berilah syafaat, niscaya kau diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW mengangkat kepala dan berkata, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku. Tuh lagi-lagi umatnya. Masya Allah ya. Rugi sekali ketika kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi zat jiwaku yang berada di tangan, jarak antara 2 daun pintu-pintu surga seperti jarak antara Mekah dan Hajar, atau seperti jarak antara Mekah dan Basra. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sampai menyebut umatku 3 kali dan memberi syafaat kita sebagai bukti kasih sayangnya. Insya Allah, sudahkah kita seperti itu? Insya Allah. Yuk mulai hari ini dengan kisah ini, dengan hadis ini, kita bisa belajar untuk mencintai Nabi lebih dalam lagi, berselawat lebih gencar lagi. Jangan ingin selawat, pengen keberkahan, harta, pengen punya mobil, selawatin aja dulu. Pengen punya rumah, selawatin aja dulu. Selawatlah dengan penuh keikhlasan dan berharap ridho Allah. Semua dunia akan menghampirimu. Jangankan pengen mobil, rumah,
Ya, bahkan nanti kamu akan dikasih apa yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Maka jangan selawatin dulu. Niatkan dengan baik, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, niat yang ikhlas akan mendatangkan begitu banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bicara soal harta, apapun diberi ketika kita memang sudah tertujunya sama Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini mendatangkan begitu banyak manfaat buat kita dan kita bisa banyak belajar, bukan hanya belajar tapi kita amalkan, dan bukan hanya kita amalkan tapi kita praktekkan. Kita mencintai Nabi dengan sungguh-sungguh. Udah belajar kisah-kisahnya tadi. Masa sih nggak tergentak hatinya untuk mengenal Nabi? Beli kalau pengen tahu riwayat hidup Nabi, ciri-ciri Nabi, satu di dalam kitab Syamil Muhammadiyah, dua di kitab Sirah Nabawiyah. Itu berisi tentang kisah-kisah Nabi Muhammad. Luar biasa sekali Nabi yang masya Allah agungnya. Mudah-mudahan ketika kita nanti bersalawat kita diberikan syafaat, dan mudah-mudahan kita yang pada pagi hari ini mengkaji tentang beliau, mudah-mudahan kita diberikan syafaat. Amin amin ya robbal alamin. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kajian pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.